Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Celi di Go Sharing Live yang tayang setiap hari Rabu di channel YouTube Go Bogor. Hari ini izinkan saya untuk sharing mengenai mendisiplin pikiran kita. Mari kita baca ayatnya terlebih dahulu bersama-sama. Filipi 4 ayat 8 versi firman Allah yang hidup. Saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik, dan yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersuka cita. Ada 3 poin saudara di sini kita mau belajar bersama-sama. Di sini dikatakan, arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Kemudian yang ketiga, ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah. Di sini Tuhan mengajar kita untuk terus menjaga pikiran kita, mendisiplin pikiran kita. Karena emosi negatif itu mempengaruhi keputusan, bahkan keseharian kita, tindakan kita. Lewat setiap fakta-fakta negatif yang ada, seringkali kita jadi berkecil hati, kita jadi marah, khawatir, kecewa, dan begitu banyak emosi negatif dalam kita di saat kita tidak menjagai, tidak mendisiplin pikiran kita. Nah, di sini kita belajar untuk mempraktekkan, memperkatakan firman dari Filipi 4 ayat 8 ini. Ada 3 hal, ada 3 poin yang Tuhan ajak kita untuk terus senantiasa mengarahkan, merenungkan, dan mengingat semua kebaikan, semua hal-hal yang baik, yang indah, supaya kita jadi bersuka cita, supaya kita bisa bersyukur dan memuji Allah. Walaupun fakta di depan, hal-hal negatif yang ada, itu masih ada di depan kita. Tetapi di saat kita merubah pola pikir kita, di saat kita merubah mendisiplin pikiran kita, itu otomatis walaupun ada fakta, walaupun itu masih mengecilkan hati kita, tapi kita bisa menanggulanginya. Contohnya, saya punya pengalaman baru-baru ini, saya ada satu peristiwa tidak mengenakan terjadi pada saya. Ada satu orang yang membuat saya kecewa, dia membohongi saya. Kemudian saya selalu berhadapan dengan orang itu gitu. Di saat saya bertemu dengan orang itu, rasanya berkecamuk dalam hati saya gitu. Rasanya ingin marah, ingin melakukan sesuatu yang untuk membela diri saya. Kemudian Tuhan ingatkan, ampuni, pikirkan yang baik, bersyukur. Saya mau lawan semua pikiran-pikiran jahat, semua pikiran-pikiran yang menekan saya gitu, kebencian segala macam. Saya mau melawan dan saya mau praktekkan Filipi 4 ayat 8 ini. Di saat saya melihat seseorang ini, saya bersyukur dengan dengan keberadaannya. Saya bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan ini untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Kemudian saya mulai praktek. Saya katakan kepada rekan saya ini, "Hey, saya mau mengampuni kamu. Walaupun saya tadinya marah, saya kesal karena kamu bla 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 bla, tapi saya mau mengampuni kamu. Saya tidak mau menyimpan sampah di dalam hati saya. Saya mau buang semua marah saya mau mengampuni kamu. Saya bersyukur dengan keberadaan kamu untuk memproses saya." Akhirnya seketika itu rasanya lepas, saudara. Rasanya semua kebencian gitu, sesuatu yang menekan hidup gitu, yang membuat saya jadinya seharian itu kurang nyaman gitu. Tapi di saat saya mulai praktek, nggak pakai berpikir lama, itu lega. Dikatakan iblis mengaum-ngaum mencari mangsa yang akan ditelannya di Alkitab. Nah itu di saat ada pikiran negatif muncul, di saat ada mulai hati saya nggak enak, saya mulai perkatakan, ayo Celi, arahkanlah pikiran Celi kepada hal-hal yang benar. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah, kebaikan dan keindahan dalam hati si orang ini gitu. Kemudian ingatlah hal-hal yang membuat saya bisa memuji Allah, bisa bersuka cita gitu. Karena hal-hal ini gitu. Nah itu memang
di saat kita mau proses, Tuhan memampukan. Dan saya bersyukur, ternyata di saat kita praktek firman, Tuhan yang memampukan kita gitu. Mari segera ganti pikiran kita dengan firman. Terus perkatakan, renungkan firman Tuhan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang sedap didengar, itu yang kita pikirkan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.